Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad Akbar, ingin menyampaikan materi tentang komunikasi dan organisasi. Apa yang dimaksud dengan komunikasi? Komunikasi adalah interaksi antara seseorang dan seorang lainnya, tidak hanya melalui percakapan, melainkan dengan isyarat seperti menggerakkan tangan dan kedipan mata. Dan langsung saja saya akan menyampaikan materi tentang komunikasi. Pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses yang dilakukan lewat seseorang atau komunikator dengan menyampaikan stimulus yang tujuannya mengubah atau membentuk perilaku orang lain, dalam membangkitkan makna atau respon dari pikiran yang serupa dengan yang dimaksudkan oleh komunikator. Dalam KBBI, yang dimaksud dengan komunikasi adalah pengiriman dan penerimaan pesan maupun berita dari dua orang atau lebih agar pesan yang diberitakan dapat dipahami oleh pendengar maupun lawan bicara. Pengertian organisasi. Stephen Robbins menjelaskan mengenai apa itu organisasi. Disebut sebagai kelompok atau kesatuan dalam kehidupan sosial yang dikoordinasikan serta dilakukan dengan sadar dan dibatasi oleh hal relatif yang dapat diidentifikasikan. Sondang Siagian menyebut organisasi sebagai bentuk perserikatan atau persekutuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Tujuannya untuk melakukan kerjasama dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan dalam sebuah ikatan yang formal. Pengertian komunikasi organisasi. Menurut Goldhaber, suatu komunikasi organisasi adalah proses penciptaan dan saling menukar pesan dalam satu jaringan hubungan. Berikut saya akan menyampaikan beberapa teori komunikasi organisasi yang saya sebutkan dan saya jelaskan juga. Teori struktural klasik. Teori ini berkembang sejak 1800-an dan bisa disebut sebagai teori mesin, menjelaskan bahwa organisasi digambarkan sebagai lembaga yang sentral dengan tugas-tugasnya, serta memberi petunjuk mekanis strukturalnya yang bersifat kaku, monoton, dan tidak inovatif. Teori neoklasik atau hubungan manusia diperkenalkan oleh Elton Mayo dan lahir karena adanya ketidakpuasan dengan teori klasik. Teori ini mengacu pada pentingnya aspek psikologis serta sosial dari karyawan sebagai seseorang individu atau kelompok kerja. Teori fusi muncul dan diperkenalkan oleh Bakke, berawal dari kesadaran Bakke mengenai kesadaran kepuasan minat yang berbeda-beda. Organisasi pada tahap tertentu akan memengaruhi individu seseorang. Dan berikut pengertian organisasi yang saya simpulkan. Organisasi adalah perkumpulan sekelompok orang atau minimal dua orang atau lebih dalam menyampaikan aspirasi sosialnya dengan tujuan untuk membantu sesama manusia. Demikian itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah yang janggal. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.